Suatu masa, di ujung abad ke-19, ketika Kekaisaran Utsmaniyah telah renta, peta kekuasaannya menyusut seperti kain tua yang robek dimakan zaman. Kekalahan demi kekalahan menumpuk, dari Balkan, dari Rusia, dari Eropa. Dan di tengah keputusasaan itu, lahir seorang anak dari kota Salonika, Mustafa Kemal, anak militer, anak ide zaman baru. Ia tumbuh bukan di bawah bayang-bayang para khalifah, tetapi di bawah sinar gagasan Eropa yang mengagungkan akal, sains, dan kebebasan berpikir. Ia menyaksikan bangsanya terbelakang, dan ia bersumpah dalam hati, Turki tidak boleh mati bersama masa lalu. Ketika Perang Dunia I meledak, Ottoman menjadi ladang darah, dan dari Gallipoli namanya bersinar, Mustafa Kemal Pasha, pahlawan muda yang menahan invasi sekutu. Namun kemenangan itu hanya bayangan sesaat. Kekhalifahan runtuh, sultan diasingkan, dan Eropa merobek tubuh Turki menjadi wilayah jajahan. Dalam kehancuran itu, Mustafa Kemal bangkit dengan satu tekad, menyelamatkan bangsa, bukan tahta, membangun republik, bukan kerajaan. Pada 1923, ia mendirikan Republik Turki, dan dunia menyaksikan lahirnya negeri baru dari reruntuhan kekaisaran lama. Ia berkata lantang, satu-satunya penuntun dalam kehidupan adalah ilmu pengetahuan. Namun kebangkitan yang ia bangun tidak berhenti di politik. Ia ingin lebih, revolusi dalam jiwa, dalam bahasa, dalam pakaian, bahkan dalam doa. Ia percaya, agama adalah urusan hati nurani. Kami tidak menentang iman, tetapi kami akan melawan campur tangan agama dalam urusan negara. Maka dimulailah serangkaian reformasi besar yang mengubah wajah Turki selamanya. Sistem kekhalifahan dihapus, madrasah dan pengadilan syariat ditutup, pakaian barat diwajibkan, vest dan jubah dilarang, huruf Arab diganti huruf Latin, azan dan ibadah diterjemahkan ke bahasa Turki. Tanrı odur, Tanrı odur. Ia ingin menjadikan Islam rasional dan nasional. Ia ingin rakyatnya memahami doa-doanya, namun kehilangan ruh yang sakral. Reformasi itu tak berjalan tanpa luka. Banyak ulama menolak perubahan yang dianggap menyalahi syariat. Masjid-masjid menjadi sepi, madrasah ditutup paksa, dan suara ulama dibungkam dalam senyap. Ulama dari Anatolia menulis dalam Disu, mereka ingin kami beribadah tanpa ruh, menyebut nama Allah dengan lidah asing. Apakah iman bisa dipaksa oleh undang-undang? Yang menolak diburu, banyak yang dipenjara, sebagian dihukum mati, dan sebagian lainnya melarikan diri ke luar negeri. Rakyat pedesaan yang masih kuat berpegang pada tradisi Islam menyaksikan kota-kota berubah dalam sekejap. Wanita menanggalkan jilbab, pria meniru barat, dan anak-anak tidak lagi bisa membaca Al-Quran karena huruf Arab dihapus dari sekolah. Tahun 1925, pemberontakan Syekh Said meletus di Anatolia Timur, dipimpin oleh seorang ulama sufi Kurgi yang menolak sekularisasi. Ia menuntut kembalinya hukum Islam dan kekhalifahan. Namun Ataturk menanggapinya dengan besi dan api. Ribuan ditangkap, ratusan dieksekusi, masjid-masjid ditutup, tarikat sufi dibubarkan, dan zikir dilarang. Negeri itu tenang, tapi bukan damai. Yang tenang hanyalah takut. Ketika berita pembubaran khilafah sampai ke luar negeri, dunia Islam menangis dalam kesunyian. Syekhul Azhar Mesir berucap lirih, kehancuran khilafah adalah musibah terbesar bagi umat Islam sejak jatuhnya Baghdad di tangan Tartar. Dari Mesir lahir bara semangat baru. Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin. Ia berkata, khilafah adalah simbol persatuan umat. Saat ia teruntuh, umat tercerai-berai dan lemah.
Dari India, Abul Ala Al-Maududi menulis dengan getir, sekularisme adalah upaya memutus manusia dari fitrah ilahinya. Lihatlah Turki, bagaimana agama dipaksa keluar dari kehidupan publik. Bahkan di Indonesia yang masih dijajah Belanda, para pemikir Islam membahas nasib umat setelah hilangnya payung khilafah. Mereka bertanya dalam hati, apakah Islam kini hanya menjadi urusan masjid? Turki modern memang lahir, tapi rakyatnya kehilangan arah. Mereka bisa membaca sains, tapi tidak lagi bisa membaca mushaf warisan kakeknya. Mereka bisa berpakaian seperti Eropa, tapi jiwanya kehilangan makna timur. Kami tidak tahu apakah harus bangga atau berduka, kata seorang warga Anatolia. Ataturk membangkitkan negeri kami, tapi ia juga meranggut ruh dari masjid-masjid kami. Dan ketika Ataturk wafat pada 1938, jutaan rakyat menangis. Namun di antara air mata itu ada dua rasa yang berlawanan, cinta pada negarawan dan duka atas hilangnya iman dari negara. Hingga hari ini, Ataturk tetap menjadi teka-teki sejarah. Di Turki, patungnya berdiri megah di setiap kota. Namanya disebut dengan kebanggaan, Bapa Bangsa, pembawa cahaya bagi rakyat yang tertindas. Namun di dunia Islam lain, namanya disebut dengan getir, penghapus khilafah, penebar sekularisme, dan pembuka pintu bagi perpecahan spiritual umat. Ia adalah paradoks sejarah, pahlawan bagi bangsanya, namun luka bagi umatnya sendiri. Kini, 100 tahun setelah jatuhnya khilafah, pertanyaan itu belum menemukan jawabannya. Apakah umat Islam harus meniru Ataturk, mengejar modernitas dengan menanggalkan agama, atau menatap masa lalu dan menghidupkan panji khilafah yang ia runtuhkan? Barangkali jawabannya bukan di antara dua kutub, tetapi di jalan tengah. Jalan ilmu yang tak melupakan wahyu, jalan kemajuan yang tetap berakar pada iman. Modernitas tak harus lahir dari penolakan terhadap agama. Peradaban tak harus menafikan Tuhan. Lihatlah generasi baru di Turki kini, yang membaca Newton dan Quran dalam satu nafas, yang menguasai teknologi namun sujud dalam diam, yang membuktikan bahwa Islam dan kemajuan tak harus berseteru. Ataturk telah membuka luka, tapi juga memberi pelajaran. Ia memaksa umat Islam untuk bertanya, apa arti kemajuan yang sesungguhnya? Sejarah tak pernah hitam atau putih. Ataturk bukan hanya manusia, ia adalah cermin dari pertarungan zaman antara iman dan rasio, antara tradisi dan pembaharuan. Mungkin pada akhirnya, yang perlu kita pelajari bukan bagaimana menilai Ataturk, tetapi bagaimana memahami diri kita sendiri. Apakah kita ingin maju dengan kehilangan ruh atau tumbuh dengan menjaga iman?